Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, menjadi muslim terbaik adalah dambaan setiap insan yang menganut ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita hanya bisa melaksanakan perintah ajaran agama Islam dan menjauhi apa yang dilarang. Namun sebenarnya, sudah terdapat hadis yang menunjukkan bagaimana cara menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah SAW. Di dalam literatur hadis, sudah tertera yang dimana hadis tersebut menjadi pembelajaran hadis pertemuan ketujuh kita yang berbunyi, Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Laits, qala haddatsani Yazid an Abil Khair an Abdillah bin Amru anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayil islamil khair? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Yang dimana terjemah hadis tersebut berbunyi, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al-Khair dari Abdullah bin Amru, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling baik? Beliau menjawab, ketika kamu memberi makan, mengucapkan salam, baik terhadap orang yang kamu kenal maupun orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya muslim terbaik menurut Rasulullah adalah seorang manusia yang mampu memperlakukan orang lain dengan baik, yakni manusia yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan jiwa humanisme yang tinggi terhadap sesama. Rasulullah SAW juga telah menggambarkan seorang muslim yang tidak pelit untuk membagi makanan yang ia miliki kepada orang lain, baik ketika ia menjamu seorang tamu, mengadakan tasyakuran, atau sekadar berbagi dengan kaum duafa, fakir, dan juga kaum miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan menjadikan makanan sebagai alasan keberlangsungan hidup mereka, dan juga memberi rezeki kepada mereka berupa macam-macam makanan. Allah berkata dalam firman-Nya di surat Abbas ayat 24 hingga 27, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian. Anjuran untuk memberi makan juga telah ada dalam pidato pertama Nabi ketika Nabi berdakwah di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Pidato pertamanya juga menyebutkan untuk memberi makan. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Ia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang secara antusias pergi menuju beliau karena ingin melihat wajahnya. Ada yang mengatakan, aku mendatangi di tengah kerumunan banyak orang dan aku melihat wajah Rasulullah adalah wajah yang bukan pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur, maka niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Selain itu, Rasulullah SAW sangat mengapresiasi umat muslim yang mau menyebarkan kedamaian kepada siapapun, baik yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Di dalam hadis teks tersebut juga beliau menggambarkan bagaimana muslim terbaik adalah yang mampu mengucapkan salam kepada siapapun. Salam itu bukan sekadar tradisi atau pembukaan dan penutupan suatu acara semata, ataupun salam yang disampaikan kepada orang-orang tertentu saja, tapi Rasulullah juga memberikan perhatian yang begitu besar terhadap amalan salam. Beliau selalu memotivasi umatnya untuk senantiasa menanamkan dan mempraktikkan salam dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan dari hadis Bukhari, apabila Rasulullah mendatangi suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberitakan kita untuk saling menebar salam, terutama ketika kita sedang bersilaturahmi ke rumah seseorang. Dikatakan juga dalam firman-Nya di dalam Quran surah An-Nur ayat 27 yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah seseorang sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu mengingatnya. Dan teman-teman, sesungguhnya salam yang kita sebarkan adalah doa untuk orang yang mendengarkannya dan doa bagi diri kita sendiri.
Jadi muslim yang terbaik itu bukanlah muslim yang gengsi menyapa sesama muslim lainnya, apalagi keluarga ataupun beda keluarga, sependapat maupun tidak sependapat. Kalau dengan sesama muslimnya seperti itu, bagaimana dengan saudara yang tidak seiman? Dan bukan juga muslim yang hanya mementingkan ibadah individualnya saja, tetapi muslim yang mampu memberikan cinta dan juga manfaat dan menjadi uswatun hasanah untuk sesama. Betapa indahnya ukhuwah Islamiyah ketika masing-masing dari kita saling menebar salam yang baik lagi santun. Dan Allah telah menyiapkan tempat yang mulia bagi siapapun yang menebar salam. Diriwayatkan dari hadis Abu Daud dan Tirmizi bahwasanya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang selalu memulainya dengan salam. Demikianlah muslim terbaik menurut Rasulullah SAW yang terdapat di pemaparan hadis ketujuh kita, yang dimana mereka yang mampu membagi makanan terhadap sesama, menyebarkan salam terhadap orang yang mereka kenal atau tidak mereka kenal. Semoga kita semua dapat menjadi muslim terbaik menurut Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, sedangkan kebenaran datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.